Bab 750 Tahanan Surgawi. Pada saat ini, Miley sedikit terkejut, karena barusan dia tidak menyadari bagaimana pria berkaki satu itu muncul di depannya. Terlebih lagi, pihak lawan berdiri di depannya sekarang, tetapi dia tidak bisa merasakan pihak lawan. Master. Ini jelas merupakan master yang sangat kuat. Pria berkaki satu memandang Miley. Amando. Miley mengangguk, lalu dia menunjuk bayangan cahaya keemasan yang tidak jauh dari sana, pukul wanita berambut putih itu. Pria berkaki satu mengangguk, setelah pertarungan, kamu harus ikut denganku. Miley bahkan tidak memikirkannya, tidak masalah. Zhen Jian benar-benar tidak bisa melawan keduanya. Sekarang harus ada seseorang yang menahan wanita berambut putih itu, jika tidak, Zhen Jian akan dalam bahaya. Mendengar kata-kata Miley, pria berkaki satu sedikit mengangguk, kamu mundur. Miley melirik pria berkaki satu, lalu melangkah mundur. Pria berkaki satu itu berkata lagi, 1000 kaki jauhnya. Mata Miley sedikit berkedut. Dia tidak berbicara, dia benar-benar mundur 1000 kaki. Pria berkaki satu berbalik melihat bayangan cahaya keemasan di kejauhan, matanya perlahan tertutup, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan erat, saat berikutnya, dia meninju di kejauhan. Boom! Dalam sekejap, bayangan cahaya keemasan di kejauhan langsung hancur. Wanita berambut putih langsung terlempar ke belakang ribuan meter. Begitu dia berhenti, ruang hampa di belakangnya langsung runtuh. Pada saat ini, semua orang di lapangan terkejut, menatap pria berkaki satu di depan Miley. Dari mana orang ini berasal? Miley juga sedikit terpana, begitu kuat. Tidak jauh, wanita berambut putih menatap pria berkaki satu itu. Noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Zhen Jian dan pria bercahaya emas juga berhenti, keduanya menatap pria berkaki satu itu. Wanita berambut putih menatap pria berkaki satu itu, siapa kamu? Pria berkaki satu tidak menjawab, dia berbalik melihat Miley, masih mau pukul. Miley mengangguk, dia menunjuk wanita berambut putih, bertarung sampai mati. Pria berkaki satu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu harus ikut denganku nanti, jangan ingkar janji. Miley berkata dengan tegas, aku tidak akan pernah ingkar janji. Pria berkaki satu mengangguk, dia menatap wanita berambut putih tidak jauh, saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Puff! Di lapangan, ruang hampa langsung terkoyak. Tidak jauh dari sana, wanita berambut putih menyipitkan matanya, kedua tangannya saling bertaut, sebuah cahaya guntur keluar dari telapak tangannya. Boom! Dengan suara ledakan, cahaya guntur langsung pecah. Pada saat yang sama, wanita berambut putih mundur lagi. Sebelum dia berhenti, cahaya pedang tiba-tiba muncul di belakangnya. Serangan dadakan. Pedang tanpa batas. Wajah wanita berambut putih berubah drastis dalam sekejap, dia tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya guntur dan menghilang di tempat. Puff! Ada suara robekan di lapangan. Setelah satu tarikan napas, wanita berambut putih berada ratusan meter di sebelah kanan, tetapi pada saat ini, hanya ada satu tangan kanan yang tersisa. Pedang Miley barusan langsung memutus lengan kirinya. Miley menatap wanita berambut putih, dalam hati berkata sangat disayangkan, dia masih tidak bisa menangani wanita ini dengan satu pedang. Reaksi wanita ini terlalu cepat. Wanita berambut putih menatap Miley dengan dingin, kemudian dia menatap pria berkaki satu itu tidak jauh, siapa kamu? Pria bertangan satu menatap Miley, masih mau pukul. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, bisa bunuh dia. Pria berkaki satu berpikir sejenak, lalu berkata, aku coba. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang.
Di kejauhan, wanita berambut putih sedikit menyipitkan matanya, kilatan ganas melintas di matanya. Saat berikutnya, dia membanting tangan kanannya, sebilah belati guntur muncul di tangannya. Sesaat dia langsung menebas ke depan. Puff! Satu tebasan, cahaya guntur menyembur. Boom! Pria berkaki satu langsung meninju. Tinju keluar. Boom! Cahaya guntur meledak langsung, mereka berdua mundur dalam sekejap. Saat mundur, wanita berambut putih memegang belati guntur dan menebas dengan liar, cahaya guntur melesat keluar. Di kejauhan, pria berkaki satu merentangkan telapak tangannya, kemudian menekan dengan ringan ke depan, cahaya guntur itu segera menjadi ilusi, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba meremas. Boom! Semua cahaya guntur hilang. Pria berkaki satu memutar tangan kanannya ke arah wanita berambut putih itu, hancur. Suara itu jatuh, di kejauhan, ruang hampa di sekitar wanita berambut putih mulai terbelah selapis demi selapis. Di ruang hampa, wajah wanita berambut putih berubah, dia melambaikan lengan bajunya, ribuan guntur keluar dari lengan bajunya. Bum bum bum. Ruang hampa langsung musnah, dan di dalam lubang hitam ruang hampa itu, cahaya guntur yang tak terhitung dan kekuatan dahsyat terus mengamuk. Tidak jauh, Miley berekspresi serius, dua orang di depan mereka, bersama dengan Jen Jian, dan juga pria bercahaya emas, merupakan master sejati. Dia pernah bertarung melawan wanita berambut putih sebelumnya. Jika bukan karena pedang tanpa batas, dia mungkin tidak akan bisa bertahan satu ronde pun. Di kejauhan, keduanya masih bertarung. Miley memandang pria bercahaya emas di seberang Jen Jian. Pada saat ini, pria bercahaya emas juga menatapnya. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, tahan dia." Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju Master Aula Sendian tidak jauh. Kesepakatan pertama dengan para Master Alam Pengakuan Aula Sendian. Melihat Miley bergegas masuk, wajah para Master Aula Sendian berubah. Sekarang, di seluruh Aula Sendian, yang dapat menekan Miley hanya dua orang, satu adalah wanita berambut putih, dan satunya lagi adalah pria bercahaya emas ini, dan pada saat ini, keduanya dikendalikan. Sekarang, siapa yang bisa menekan Miley? Pada saat ini, wanita berambut putih tidak jauh tiba-tiba berkata, "Bubar." Mendengar kata-kata wanita berambut putih itu, para Master Aula Sendian segera berbalik dan melarikan diri. Dengan tindakan ini, Master Wilayah Utara tidak berdaya. Jika Master Alam Pengakuan semacam ini tidak bertarung, maka tidak akan bisa mempertahankannya. Wajah Miley muram dan menakutkan, dia menoleh melihat ke kejauhan, wanita berambut putih masih bertarung dengan pria berkaki satu, sementara Jen berhadapan dengan pria bercahaya emas. Tak satu pun dari keduanya yang bertindak, karena keduanya tahu, bertindak sama sekali tidak berarti apa-apa. Tidak ada siapa yang bisa membunuh siapapun. Miley tiba-tiba berjalan menuju aula besar itu. Melihat adegan ini, mata pria bercahaya emas sedikit menyipit. "Manusia awam, beraninya kamu membuat masalah." Miley mengabaikan pihak lawan, dia berjalan langsung ke aula. Di mata pria bercahaya emas, jiwa pembunuhan itu seperti substansi. Setelah Miley berjalan ke aula, dia melihat sekeliling. Aula itu sangat luas. Di depannya, ada 6 patung, 2 wanita dan 4 pria. 6 patung ini menunduk, memancarkan tekanan yang tak terlihat. Tekanan ini begitu kuat sehingga setelah Miley masuk, tidak bisa melangkah maju lagi. Tidak bisa bergerak. Selain itu, pada saat ini, dia merasa tidak bisa bernapas lagi. Tekanan itu seperti menghancurkannya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki semacam ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Berlutut. Pada saat ini,
Dia benar-benar ingin berlutut dan tunduk pada dewa-dewa ini. Kekuatan dewa. Milei memandangi keenam patung itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Dewa. Dewa yang bermartabat. Pihak lawan benar-benar ingin dia berlutut. Ekspresi Milei menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, darahnya tiba-tiba mendidih. Boom. Pada saat ini, cahaya darah tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, kekuatan dewa langsung tersapu oleh cahaya darah ini. Milei menatap keenam patung itu, di matanya, ada darah merah, seperti lautan darah. Pada saat ini, salah satu patung pria tiba-tiba membuka matanya, tekanan yang mengerikan menyapu. Tekanan ini langsung menghancurkan cahaya darah Milei itu, dan di saat bersamaan, Milei sendiri langsung terlempar keluar dari aula utama, dan di luar aula utama, semua orang berhenti pada saat ini. Karena tekanan yang tak kasat mata bergejolak di mana-mana, pada saat ini, semua master wilayah utara merasa seperti ditekan oleh 1000 gunung, membuat mereka sulit bernapas. Tidak jauh, Zhen Jian melihat ke dalam aula, matanya juga penuh jejak yang bermartabat. Mungkinkah dewa itu akan muncul? Di sisi lain, pria berkaki satu juga berhenti pada saat ini. Dia melihat ke arah aula dengan sedikit keraguan di matanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Manusia awam yang tidak tahu diri, berani menghujat kekuatan dewa, ingin mati. Saat suara ini jatuh, di depan aula besar, patung yang mengendarai Pegasus dan memegang kapak raksasa tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, langsung melihat ke arah Milei di bawah, tekanan kuat bergejolak langsung ke arah Milei. Boom! Ruang hampa di sekitarnya mendidih pada saat ini. Pada saat ini, pria dengan kapak raksasa tiba-tiba melompat. Di udara, dia memegang kapak dengan satu tangan dan menebas ke arah posisi Milei. Dengan serangan ini, ruang hampa di sekitarnya langsung meledak terbuka. Semua orang berada di lubang hitam ruang hampa. Di sisi lain, saat pria dengan kapak raksasa menyerang Milei, ekspresi Zhen Jian berubah secara dramatis. Kapak ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Milei sama sekali. Dia hendak menyerang, namun pria bercahaya emas di depan menepuknya langsung. Dan pria berkaki satu juga tidak bisa menyerang, karena wanita berambut putih di depannya juga menjeratnya. Milei menatap kapak raksasa yang jatuh, dengan ekspresi tenang. Dia tahu kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa diandalkan. Saat kapak raksasa itu masih beberapa meter dari kepalanya, dia merasakan aura kematian. Kali ini dia merasa kematian begitu dekat dengannya. Mata Milei perlahan tertutup, dia tiba-tiba merenungkan sesuatu, dan segera, di antara alisnya, sebuah menara kecil ilusi muncul. Menara penjara alam. Dan kali ini, dia tidak mencoba untuk menggerakkan menara penjara alam. Mata Milei tiba-tiba terbuka, matanya terbelah, dan dia meraung, tahanan surgawi. Suara itu jatuh. Ruang hampa di sekitar bergetar hebat. Saat berikutnya, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti. Di atas kepala Milei, kapak raksasa berhenti pada saat ini. Di sekelilingnya, ruang hampa itu mulai berubah lapis demi lapis. Tidak, tapi ditata ulang. Semua ruang hampa di sekitar ternyata ditata ulang. Pada saat ini, di depan aula Sendian, semua kekuatan aturan Tao dan kekuatan aturan hukum alam semesta 4 dimensi langsung dihapus. Aturan Tao dan aturan hukum yang baru muncul di lapangan. Segera, ruang hampa di sekitar pria dengan kapak raksasa di depan Milei berubah menjadi ruang hampa transparan yang aneh, dan sangkar ruang hampa itu menekan pria kapak raksasa. Pada saat ini, area sekitarnya telah kembali normal.
Satu-satunya yang tidak normal adalah pria kapak panjang. Di posisi dia sekarang, ruang hampa mulai hancur sedikit demi sedikit. Pria kapak panjang memberontak dengan panik. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari sangkar itu. Pada saat ini, ruang hampa di luar aula Sendian tiba-tiba bergetar, dan segera, kekuatan misterius mulai dengan panik berkumpul menuju aula Sendian. Suara Kuan Lian tiba-tiba terdengar, kamu telah menggunakan 6 kebenaran sejati untuk menghapus aturan Tao surgawi dan aturan hukum surga 4 dimensi ingin menyerangmu. Bersambung.